Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru SDN 127 Palembang. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini di KKB Kelompok Kerja Belajar Covid Satsen di SDN 127 Palembang. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dapat berkumpul di ruang guru SDN 127 Palembang pada siang hari ini, di mana saya akan mengadakan diseminasi refleksi modul 3 karya PKG PJOK di SD 127 Palembang. Di sini saya akan membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembukaan oleh kepala sekolah akan menyampaikan sekaligus membuka acara ini kepada Ibu Melia Suspika. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan selalu kita nikmati hingga akhir zaman nanti, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberkati. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan kombel kita hari ini. Pada hari ini agenda yang kita lakukan adalah diseminasi dari Pak Darul atas kegiatan beliau yang telah mengikuti pendidikan PKG, peningkatan kinerja guru khusus PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Ya, saya harap dari kegiatan ini bisa memberi inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian dan bisa menjadi referensi untuk keseharian dalam pembelajaran di kelas. Tidak hanya itu juga, saya harap apa yang dilakukan oleh Pak Darul mengikuti peningkatan kemampuan ini bisa diikuti oleh guru-guru lain dengan mata pelajaran yang berbeda, baik itu wali kelas atau guru agama. Saya harap juga ya ke depannya apa yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan oleh Pak Darul itu bisa diadaptasikan, diadopsi, jadi bisa disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran bapak-bapak dan ibu-ibu di kelas. Jadi pasti akan tercipta pembelajaran bermakna bagi murid dan guru serta menyenangkan, sehingga murid itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Darul sudah membagikan pengetahuan Bapak yang telah Bapak pelajari kurang lebih 3 bulan, dan semoga bermanfaat umumnya bagi guru-guru di SD Negeri 127 Palembang dan khususnya bagi guru mantan PJOK yang lainnya. Sekali terima kasih kepada Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Melia Suspika. Oke, acara selanjutnya masuk ke perkenalan diri dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Nama saya Darul Pataudin, kelas 28 unit kerja SDN 127 Palembang, fasilitator Muhammad Ridho Pratama. Oke, di sini materi kita pada siang hari ini adalah Sport Education Model atau yang disingkat dengan SEM. Di sini latar belakangnya
Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara mendidik dan mengajar proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Minat berolahraga murid di sekolah saya tinggi, tentu merupakan ini modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan keterampilan murid. Nah, di sini Sport Education atau SEM. Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan fisik, holistik, menarik, serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Sport Education Model atau yang disebut SEM menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, spotter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Sport Education Model merupakan pengembangan pendekatan pembelajaran dengan memperhatikan berbagai hal berikut ini. Pengolahkasian waktu yang dibutuhkan dalam SEM memiliki durasi waktu yang lebih lama karena dibuat sistem musim kompetisi. Di sekolah biasanya mencapai 10-12 sesi, sedangkan pada sekolah menengah dapat berlangsung selama 18-20 sesi. Pengorganisasian peserta didik dikelompokkan dengan keberagaman dan berimbang antara kelompok satu dan yang lainnya. Kelompok bersifat tetap dari awal musim hingga akhir kompetisi. Ibu, kita sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Terima kasih. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Tepuk tangan. Oke, di sini tujuan SEM membangun kepemimpinan murid, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial, membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga permainan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, karakter building profil Pancasila. Nah, di sini ada beberapa dalam pelaksanaan SEM Sport Education Model: rutinitas manajemen kelas prevensi, pengembangan perilaku, pengelolaan waktu yang efektif, pemberian umpan balik konstruktif melalui manajemen kelas yang efektif dan pengembangan perilaku yang sesuai. SEM dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan keterampilan sosial, sikap positif dan tanggung jawab peserta didik, serta menciptakan iklim kelas yang kondusif bagi pembelajar dan partisipasi aktif setiap peserta didik. Nah, di sini ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, membangun kepemimpinan murid. Murid menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan. Adanya rasa kepemilikan terhadap sekolahnya. Yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid.
Guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan kemampuan murid SD sesuai dengan rasa pertumbuhannya, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif dengan pencapaian sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwa, merasa senang dan bahagia datang ke sekolah, serta menerima kekurangan dan kelebihan temannya. Nah, di sini ada waktu dan teknik evaluasi dalam SEM. Yang pertama, waktu. Evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Teknik evaluasi dapat berupa penyebaran survei yang memuat refleksi dan umpan balik atau wawancara langsung. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi pendapat terkait dengan SEM, Sport Education model yang telah saya sampaikan pada siang hari ini. Boleh? Oke, Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Darul, sangat menginspirasi. Satu yang membuat saya tertarik tadi di tujuannya, yaitu untuk tujuannya tadi, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga permainan tradisional. Yang saya rasa Ananda sekarang itu sudah banyak sekali tidak tahu dengan permainan-permainan tradisional, karena sekarang lebih didominasi sama handphone, ya. Saya setuju sekali dengan tujuan SEM di bagian ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang olahraga permainan tradisional. Semoga nanti ke depannya semua guru PJOK bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk kembali untuk kembali menggali lagi informasi dan juga pengetahuan buat Ananda semuanya, agar mereka bisa mengenal lebih jauh bahwa banyak sekali permainan tradisional Indonesia yang bisa dijadikan kegiatan olahraga. Jadi bukan hanya sebatas untuk fisik saja, tapi bisa juga menyenangkan, bisa juga mereka mengetahui bahwa banyak sekali budaya di Indonesia ini yang ada hubungannya dengan dunia olahraga. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Darul, semoga kedepannya lebih sukses lagi dan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ria sudah memberikan masukan terhadap tujuan dari SEM Sport Education. Oke, ada lagi Pak Dian. Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darul yang telah memberikan saya kesempatan terkait tentang pemaparan Pak Darul pada kali ini. Di mana di sini yang saya lihat Pak Darul telah melaksanakan kegiatan PKG PJOK, yaitu penilaian kinerja guru pendidikan jasmani olahraga, Pak ya. Nah, jadi di sini yang saya mau tanyakan nih Pak, ini kan terkait tentang sport education model nih Pak. Nah, untuk permainan yang mungkin akan kita terapkan di sekolah kita ini yang seperti apa Pak? Bisakah Bapak memberikan sedikit gambaran terkait perkembangan untuk siswa kita Pak? Jadi kan di sini kan yang Bapak katakan tadi permainan tradisional Pak. Nah, permainan tradisional yang mungkin ini seperti yang kata Bu Ria katakan tadi, ini baik untuk anak didik kita Pak. Ya, yang dimana anak didik kita itu dikenalkan kembali dengan budaya-budaya Indonesia Pak. Nah, jadi maksud saya ini untuk awal mula kita mau memperkenalkan kegiatan SEM yang termasuk apa tadi, permainan tradisional tadi. Nah, kita langkah utama yang menurut Pak Darul akan
diterapkan, bisa dikasih contoh kecil saja Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Mas. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dian. Oke, contoh kecil permainan tradisional yang ditanyakan Pak Dian. Dari contoh mungkin dari segi olahraganya bisa dikembangkan dalam permainan sepak bola. Kita ganti sepak bolanya menggunakan tangan, ya, tidak menggunakan kaki, tapi sistem permainannya seperti sepak bola. Artinya dimodifikasi ya Pak? Ya, dimodifikasi itu dalam permainan sepak bola. Sama kita permainan apa namanya, enggrang batok, dari batok kelapa. Anak disuruh berlari dari titik A ke titik B misalkan. Dalam permainan mungkin itu gerakan lokomotor dalam olahraga. Oke Pak Dian? Oh, jadi permainan tersebut dimodifikasi lebih ini lagi ya Pak? Ya, lebih menjurus ke permainan tradisionalnya, tapi tetap dalam konteks mata pelajaran PJOK-nya Pak. Jadi peran peserta didik itu seperti apa Pak? Perannya nanti perannya seperti yang saya berikan tadi. Anak didik bisa apa namanya? Apakah berperan menjadi sutradara, gubernur? Ya bisa juga seperti itu, pemain. Oh, gitu. Nanti kita buat semacam sebuah event permainan kecil. Oke. Oke, baik Pak Darul, terima kasih atas keterangannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu masukannya pada siang hari ini. Saya akhiri kombel kita pada siang hari ini dengan lapas Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.